606 Aduk Po. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Qin Yaner sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini. Dia dilahirkan dengan sendok perak di mulutnya. Saat ia tumbuh dewasa, tidak hanya para dewa yang memberkatinya dengan penampilan yang menarik tetapi juga kepribadian yang kuat yang hanya diimbangi dengan kemampuannya. Segera setelah dia diterima di Universitas Yanjin, dia memulai Yan Ran Ing, sebuah perusahaan periklanan. Belakangan, ia bahkan merambah ke industri film. Dia telah mengumpulkan lebih dari 1 miliar kekayaan ketika dia masih berada di tahun keempat di universitas, mendapatkan tempat di antara elit masyarakat Yanjin. Karena kecantikan dan kekayaannya, dia diperlakukan sebagai dewi oleh pewaris kaya Yanjin. Namun, kebaikan juga datang membawa masalah. Yiren, percayakah kamu kalau kakekku mengatur tunangan untukku tanpa memberitahuku siapa dia? Aku baru saja menerima telepon darinya dan dia memberitahuku bahwa ada seorang pria yang akan datang ke Yanjin untuk merayakan tahun baru dan dia akan secara resmi menetapkan tanggal pernikahannya. Maksudku, apa-apaan ini? Aku bahkan tidak tahu siapa dia, atau seperti apa rupanya. Qin Yaner mendekatkan iPhone ke telinganya dan mengeluh kepada sahabatnya. Dia tampak cantik bahkan ketika dia sedang marah. Dia mengenakan kemeja longgar dan hot pants, alisnya yang terkunci sepertinya menyimpan rahasia kecantikannya yang luar biasa. Dia terlihat lebih cantik dari Jiang Churan jika bukan Anya atau Fang Qiong. Sentuhan genit itulah yang membuat fitur menakjubkannya semakin mematikan. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu dilahirkan dalam keluarga yang berpengaruh. Kecuali kamu bisa menemukan kandidat yang lebih baik, menurutku Tuan Tua Qin tidak akan berubah pikiran, kata temannya. Yiren mengenakan pakaian olahraga berwarna putih dan dikuncir kuda. Dia duduk di ruangan tenang yang dikelilingi bambu. Meskipun dia tidak cantik seperti Qin Yaner, dia anggun dan pemberani. Aku sangat iri padamu. Keluargamu tidak akan pernah melakukan hal seperti itu kepadamu. Ditambah lagi, bahkan kakekku harus menunjukkan rasa hormat kepadamu karena kamu adalah seorang Grandmaster Transcendent. Tidak ada yang bisa memberitahumu apa yang harus dilakukan, kata Qin Yaner. Kami hidup dalam keadaan yang berbeda. Keluarga saya tidak memerlukan ikatan pernikahan karena kami mengandalkan kekuatan pribadi kami. Namun keluarga Qin membutuhkan jaringan sosial tersebut untuk bertahan hidup, dan aliansi pernikahan adalah cara terbaik untuk memperluas jaringan tersebut, jelas Yiren. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Katakan saja apa yang harus aku lakukan. Kakekku bersikeras pada keputusannya dan bahkan orang tuaku pun tidak bisa berubah pikiran. Seolah-olah pria itu adalah pria terbaik di dunia. Qin Yaner mengeluh. Yiren bertanya, tahukah kamu dari keluarga mana dia berasal? Saya tidak tahu siapa dia, tetapi saya tahu dia berasal dari keluarga Wang. Tuan Tua Wang datang untuk berbicara dengan kakek saya tentang pria ini, dan kakek saya sangat gembira sehingga dia menyetujui pernikahan itu saat itu juga. Aku benar-benar berharap aku tahu namanya sehingga aku bisa menghajarnya karena melakukan ini padaku. Qin Yaner melambaikan tangan kecilnya ke udara dan marah. Keluarga Wang dari Yanjin. Yiren mengerutkan alisnya. Wang Chen dari keluarga Wang sudah bertunangan. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Baik Wang Zhan maupun Wang Feng tidak cukup baik untukmu. Keluarga Wang telah mengalami kemunduran selama beberapa waktu, jadi kakekmu seharusnya tidak menyetujuinya, pernikahan begitu cepat. Kamu tidak bilang, satu-satunya pewaris yang baik di keluarga Wang adalah Wang Chen, tapi aku tidak tahan dengan bajingan bermuka dua yang menganggap dia lebih baik dari siapapun. Qin Yaner menggelengkan kepalanya. Ye Yiren mengerutkan alisnya dan bergumam, jika bukan Wang Chen, siapa lagi yang bisa melakukannya? Seseorang dari keluarga cabang, sudahkah kamu memberitahu Xian Xuan tentang hal itu? Nama itu membuat Qin Yaner sedikit tersipu. Tidak, aku belum melakukannya. Xian Xuan adalah salah satu pewaris kota Yanjin yang paling terkenal, sama seperti Wang Chen dan Li Mufan. Dia berasal dari keluarga Xiao, keluarga paling berkuasa di Tiongkok. Keluarga Wang dan Qin berada di luar kemampuan mereka. Qin Yaner dan Xian Xuan tumbuh bersama dan berteman baik sejak kecil. Qin Yaner selalu menyukai Xian Xuan dan itu cukup jelas bagi orang-orang di sekitar mereka. Keluarga Qin dan keluarga Xiao telah mendiskusikan aliansi pernikahan sebelum Tuan Tua Qin tiba-tiba berubah pikiran. Menarik, Tuan Tua Qin bahkan meninggalkan apa yang sebelumnya dibicarakan dengan keluarga Xiao.
Apa yang membuatnya mengambil risiko kemarahan keluarga Xiao? Kecuali, Ye Yiren berhenti sejenak. Apa? Desak Qin Yaner. Tidak, itu tidak mungkin. Dia sudah punya pacar. Ditambah lagi, dia tidak akan menyetujui pernikahan itu. Ye Yiren menggelengkan kepalanya dan melepaskan pikiran itu. Tetap tenang dan lanjutkan untuk saat ini. Mungkin kakekmu akan segera menyadari bahwa dia melakukan kesalahan. Tidak ada yang bisa kamu lakukan sampai kamu tahu siapa dia. Baiklah kalau begitu, kata Qin Yaner. Setelah dia menutup telepon, Qin Yaner mengerahkan keberaniannya dan memutar nomor lain. Saudara Xiao, ini Yaner, aku perlu memberitahumu sesuatu. Tanpa sepengetahuan Chen Fan, kunjungannya ke Yanjin telah menimbulkan keributan. Mereka tidak naik pesawat. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk naik mobil untuk menikmati pemandangan indah di sepanjang perjalanan dan menghabiskan waktu berkualitas bersama sebagai sebuah keluarga. Xiao Fan, menurutmu mengapa Tuan Tua Wang mengundang kita menghabiskan tahun baru di Yanjin? Chen Gexin bertanya sambil mengamati berita utama di surat kabar. Apa lagi yang bisa terjadi? Dia pasti sudah mendengar pencapaian Xiao Fan dan menginginkan kita kembali sebagai bagian dari keluarga. Aku kenal ayahku. Hatinya lebih dingin dan keras daripada batu. Dia tidak akan mau menyapa kita jika kita tidak berguna baginya, Wang Xiaoyun marah. Wang Zhongguo adalah pria yang luar biasa. Dia memulai segalanya dari nol dan membangun salah satu keluarga terkuat di Tiongkok. Dia licik dan penuh perhitungan, serta tahu persis apa yang dia inginkan, kata Chen Fan sambil memantapkan kemudi. Di kehidupan sebelumnya, Chen Fan hanya bertemu kakeknya beberapa kali, tetapi telah mendengar banyak tentang dia. Keluarga Wang mempunyai akar yang kuat di kota Yanjin dan tetap relevan selama beberapa dekade. Keberhasilannya semata-mata berkat metode cerdas dan ketajaman Wang Zhongguo yang luar biasa. Namun, begitu Wang Zhongguo meninggal, keluarga Wang segera mengikuti dan menggigit debu. Saya terkesan, Nak. Chen Gexin mengangguk. Wang Xiaoyun memutar matanya ke arah suaminya dan berkata, syukurlah anakku lebih baik darimu. Mereka memanggilnya kekuatan Super Chen, sementara kamu masih duduk di bilik kumuh yang sama sejak kamu memulai pekerjaanmu. Chen Gexin meringis, tetapi tidak memiliki keberanian untuk membalas istrinya. Sebaliknya, dia melakukan hal yang benar dan tetap diam. Fang Qiong dan Anya sama-sama terkikik. Jeep terus melaju ke utara dan akhirnya sampai di kota Yanjin, ibu kota Tiongkok kuno dan pusat Tiongkok modern. Kota ini sangat besar dan mereka butuh beberapa waktu untuk menemukan tanah milik keluarga Wang. Keluarga Wang tinggal di tengah-tengah gunung di utara Yanjin. Para elit telah membangun komunitas di sana dengan pintu masuk yang dijaga. Chen Fan dihentikan di pos pemeriksaan dekat kaki gunung. Halo, Paman Zong, kita sudah sampai, Wang Xiaoyun berbicara di telepon. Paman Zong menyuruh mereka menunggu di pintu masuk saat dia turun untuk menemui mereka. Xiao Fan, indah sekali di sini. Bukankah menyenangkan jika kita bisa memiliki rumah di sini? Lihat daun maple itu. Akan sangat indah saat salju turun. Fang Qiong bersandar pada Chen Fan sambil menikmati pemandangan. Gunung utara dipenuhi pohon maple. Daunnya yang berwarna merah menyala merupakan pemandangan yang luar biasa di musim dingin, terutama setelah turun salju. Tentu, saya bisa membeli seluruh gunung ini dan memberikannya kepada Anda sebagai hadiah, kata Chen Fan sambil tersenyum. Sekelompok remaja yang lewat mendengar kata-kata Chen Fan dan mereka tertawa. Gunung utara dipenuhi dengan wig besar dan taipan. Bahkan 1 triliun yuan pun tidak akan cukup untuk membelinya. Kelompok remaja itu terlihat kaya jika dilihat dari pakaiannya yang mahal. Mereka memarkir mobil sport mereka di dekat pos pemeriksaan dan akan mulai mendaki gunung. Penjaga itu sepertinya mengenal mereka dengan baik dan tidak menghentikan mereka. Chen Fan tersenyum dan tidak menjawab. Pada levelnya, dia tidak akan mau bertengkar dengan anak-anak muda. Jika dia benar-benar kesal, dia akan membungkam mereka selamanya. Keheningan Chen Fan tidak cocok dengan pemuda yang berbicara. Dia tinggi dan tampan, tetapi membawa aura agresif di sekelilingnya. Hei, kamu, apa kamu tidak tahu di mana kamu berada? Cari cermin dan perhatikan baik-baik. Pergi sekarang atau aku akan menelepon keamanan. Wang Xiaoyun mengerutkan alisnya begitu dia mendengar kata-kata pemuda itu. Dia bisa membiarkan komentar pertama meluncur, tapi ini adalah penghinaan terbuka, yang tidak bisa dia toleransi. Chen Fan menyipitkan matanya saat dia siap memberi pelajaran kepada anak-anak muda itu. Tiba-tiba,
seorang gadis berusia 16 tahun muncul dari kerumunan dan berteriak, "Bibi Xiaoyun. Apakah itu kamu? Mengapa kamu tidak memberitahu kami bahwa kamu akan datang?" Wang Xiaoyun terkejut dan setelah dia memeriksa gadis yang memanggilnya, dia berkata, "Apakah kamu Chen Chen?" "Ya, Bibi Xiaoyun, apakah dia sepupuku?" Wang Chen Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria muda itu cemberut dan berkata, "Wang Chen Chen, apakah kamu kenal mereka? Saya belum pernah mendengar bahwa kamu memiliki bibi bernama Wang Xiaoyun." Wang Chen Chen ragu-ragu dan tidak tahu harus berkata apa. Orang-orang di sekitarnya akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Dia pasti berasal dari cabang sampingan keluarga Wang. Pria muda itu menggelengkan kepalanya dan menatap Chen Fan dengan pandangan menghina. Merupakan hal yang umum bagi klan keluarga seperti keluarga Wang untuk memiliki banyak cabang di seluruh Tiongkok. Namun, anggota keluarga batang utama dan keluarga cabang memiliki status yang sangat berbeda dalam marga. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara di depan bibi Wang Chen Chen yang lain, putri Wang Zhongguo. Namun, karena Wang Xiaorun berasal dari keluarga cabang, Zhang Yu tidak terlalu memikirkannya. Pemuda yang sombong itu bernama Zhang Yu dan berasal dari keluarga Zhang di distrik Hudong. Hudong adalah sebuah distrik di kota Yanjin. Letaknya tepat di sebelah timur Danau Kunming. Hanya orang terkaya dan berkuasa yang mampu membeli real estate di distrik itu. Meskipun keluarga Zhang tidak begitu menonjol seperti keluarga Wang atau Xiao, mereka tetap termasuk golongan elit. Zhang Yu dan Wang Chen Chen baru berusia 16 tahun, dan keduanya jauh dari pusat kekuasaan klan mereka. Namun, pendidikan mereka telah menanamkan rasa hierarki yang tajam dalam diri mereka. Ah, mereka adalah saudara jauh. Para remaja lainnya mengangguk, wajahnya dipenuhi rasa jijik. Mereka semua berasal dari keluarga besar di kota Yanjin, dan tidak akan terlalu memikirkan rumah tangga cabang dari keluarga Wang. Fakta bahwa Chen Chen memanggil bibinya berarti mereka cukup dekat. Kalau tidak, dia tidak akan mengenalinya. Meski begitu, jika keluarga cabang gagal mengesankan Tuan Tua Wang, mereka masih tidak bisa bersuara di klan. Seorang gadis yang memakai sedikit riasan memperhatikan mereka dengan tenang. Meskipun dia pendiam, terlihat jelas bahwa dia adalah pusat dari kelompok tersebut. Bahkan tanpa riasan, penampilannya jauh berbeda dari teman-temannya. Dia akan menjadi bunga kampus tidak peduli di sekolah menengah mana dia bersekolah. Yah, Wang Chen Chen ingin memberitahu semua orang dengan lebih detail, tapi dia tidak yakin harus mulai dari mana. Wang Zhongguo dan Chen Fan adalah topik tabu dalam keluarga Wang dan tidak ada yang pernah membahasnya. Baik Wang Zhongguo maupun Wang Keqin berpura-pura dia tidak pernah ada. Wang Xiaoyun bertemu dengan Wang Chen Chen ketika Wang Chen Chen masih kecil. Namun, Wang Chen Chen sudah berkali-kali mendengar nama Chen Fan di meja makan. Baru-baru ini, Wang Chen Chen merasakan suasana di meja makan telah berubah dari cemburu menjadi takut setiap kali mereka membicarakan Chen Fan. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen Chen merasakan ketakutan dari paman dan bibinya. Seolah-olah ketenaran keluarga Chen Fan telah melampaui keluarga Wang. Bahkan paman tertuanya Wang Keqin dan sepupunya Wang Chen terdengar serius setiap kali mereka menyebut Wang Xiaoyun. Perubahan sikap keluarganya menggelitik minat Wang Chen Chen dan mendorongnya untuk menemukan foto terbaru Wang Xiaoyun. Itu sebabnya dia langsung mengenalinya. Wang Xiaoyun telah pensiun dari bisnisnya, jadi Wang Chen Chen memerlukan beberapa saat untuk menemukan fotonya. Apa yang harus kukatakan? Aku tidak bisa memberitahu mereka bahwa bibi Xiaoyun dikeluarkan dari keluarga. Wang Chen Chen ragu-ragu. Kawin lari Wang Xiaoyun dengan suaminya telah menjadi skandal besar dan keluarga Wang sejak itu menutup mulut mereka tentang insiden tersebut. Selain orang-orang yang cukup umur untuk mengingat peristiwa itu, tidak ada yang tahu bahwa keluarga Wang memiliki anak perempuan lagi. Zhang Yu mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan memarahi mereka, "Aku akan membiarkannya kali ini demi Chen Chen, tapi ingatlah untuk menjaga mulutmu. Ini bukan pedesaan tempat asalmu, dan satu kesalahan kecil akan merugikanmu, sayang sekali." Meskipun usianya baru 16 tahun, tidak ada seorang pun yang merasa tidak pantas baginya untuk menegur seorang wanita berusia 40 tahun dan seluruh keluarganya karena dia adalah pewaris keluarga Zhang di distrik Hudong. Pada titik ini, sebagian besar keluarga cabang dari klan keluarga Wang akan membungkuk dan meminta maaf kepada pewaris kuat ini. Namun, Chen Fan berkata dengan tenang, "Berhenti. Apa, ada yang ingin kamu katakan?" Zhang Yu berbalik dengan seringai puas di wajahnya.
Apakah kamu pikir aku takut padamu karena kamu berasal dari keluarga Wang? Izinkan aku mengingatkanmu bahwa kamu hanya dari keluarga cabang. Bahkan jika aku mengusirmu dari sini, keluarga Wang tidak akan mengatakan kata. Seorang gadis yang mengenakan tas tangan Chanel dan Prada berkata, begitulah. Kakak Yu adalah pewaris langsung keluarga Zhang. Ayahnya adalah penguasa keluarga saat ini. Keluarga Zhang di distrik Hudong berada di peringkat 30 teratas di Yan kota Jin. Aku yakin bahkan saudara Wang Chen akan mendukungnya jika dia mengusirmu. Orang desa sepertimu harus pintar jika ingin bertahan hidup di Yanjin. Bahkan ketika yang lain mengira Chen Fan akan mundur, mereka mendengarnya berkata, berlutut dan terima 20 tamparan, aku mungkin akan membiarkanmu hidup jika kamu melakukannya. Apa? Para remaja mengira telinga mereka telah menipu mereka. Mereka berasal dari klan keluarga yang kuat, dan tidak pernah ada orang yang berani berbicara seperti itu kepada mereka. Bahkan gadis tanpa riasan mengerutkan alisnya dan tercengang dengan kelancangan Chen Fan yang kasar. Gadis itu menggelengkan kepalanya dan meratap, betapa kasarnya. Dia terlalu sederhana untuk melihat kebijaksanaan dalam tindakan yang tampaknya pengecut. Wajah Wang Chen memucat dan bahkan ketika dia hendak meredakan ketegangan, Zhang Yu menarik wajahnya yang panjang dan berkata dengan dingin, kamu pikir kamu siapa, beraninya kamu. Sebelum dia selesai berbicara, Chen Fan menyerbu ke depan dan menamparkan wajahnya. Meskipun Chen Fan hanya menggunakan 1/1000 kekuatannya, itu terasa seperti pukulan berat bagi Zhang Yu. Zhang Yu berteriak sekuat tenaga setelah menerima 3 tamparan. Pada saat Chen Fan menamparnya untuk kelima kalinya, dia diliputi rasa sakit dan menjadi diam. Namun, Chen Fan tidak berhenti. 10, 13, 15. Zhang Yu mulai memohon sambil menangis, tetapi kata-katanya tidak didengarkan. Chen Fan tidak membiarkan Zhang Yu pergi setelah dia memberikan 20 tamparan di wajahnya. Gedebuk, Zhang Yu terjatuh ke tanah setengah mati. Wajahnya bengkak dan giginya berserakan di tanah. Bibirnya menggembung seperti 2 sosis, mencegahnya mengeluarkan sepatah kata pun. Halaman tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Semua orang terpesona oleh kejadian yang tiba-tiba itu. Bahkan Wang Chen memandang Chen Fan dengan sangat tidak percaya. Beberapa saat kemudian, gadis dengan tas tangan Prada itu memekik, apakah kamu gila? Tahukah kamu apa yang telah kamu lakukan? Satu kata lagi, dan kamu akan menjadi yang berikutnya, kata Chen Fan acuh tak acuh. Wajah gadis itu menjadi gelap saat dia terdiam. Wajahnya adalah asetnya yang paling berharga, dia lebih baik mati daripada menjadi cacat. Gadis tanpa riasan berkata sambil mengerutkan kening, Tuan, saya pikir Anda tahu aturannya karena Anda berasal dari keluarga Wang. Zhang Yu mungkin telah menyinggung Anda, tetapi reaksi Anda terlalu berlebihan. Saya tidak berpikir Tuan Wang akan senang dengan tindakanmu. Benar, Zhang Yu adalah satu-satunya pewaris keluarga Zhang dan biji mata Tuan Tua Zhang. Meskipun keluarga Zhang tidak sekuat keluarga Wang, mereka memiliki teman-teman yang kuat di kota. Tuan Tua Zhang tidak akan sekuat itu, biarkan kau lolos begitu saja, kata pewaris keluarga Qian, tampak gelisah. Sementara itu, Wang Chen berada dalam kesulitan besar. Keluarga Wang belum pernah menyambut Bibi Xiaoyun sebelum kakeknya akhirnya memutuskan untuk merekonsiliasi hubungan mereka, jadi mereka mengundangnya kemari. Namun, putranya telah menimbulkan masalah besar bahkan sebelum dia memasuki kediaman keluarga. Perselisihan mereka dengan keluarga Zhang bukanlah masalah besar, tapi itu tidak akan memberikan pesan yang baik kepada anggota keluarga lainnya. Jika mereka pintar, mereka akan bertindak lebih bijaksana. Bahkan ketika Wang Chen hendak mengatakan sesuatu, Chen Fan angkat bicara, siapa yang memberitahumu bahwa saya dari keluarga Wang? Apa, kamu bukan dari keluarga Wang? Bahkan gadis tanpa riasan pun terkejut dengan wahyu tersebut. Wang Xiaoyun meringis dalam pikirannya. Dia tahu bahwa sepupunya masih menyimpan dendam terhadap keluarga Wang karena menelantarkan mereka. Raut wajah Wang Xiaoyun dan Chen Gexin memberitahunya bahwa kemarahannya juga dirasakan oleh seluruh anggota keluarganya. Kamu bukan dari keluarga Wang. Jika itu masalahnya, kamu sudah mati. Kebencian tercurah dari mata Zhang Yu. Dia berharap bisa membunuh Chen Fan. Saat itu juga, Chen Fan telah menyadari niat membunuhnya, dan tanpa menggerakkan satu jari pun, dia diam-diam membacakan mantra pada Zhang Yu. Dalam beberapa hari, mantranya akan muncul dan Zhang Yu akan mati dalam kesakitan yang menyiksa.
Remaja lainnya tahu apa yang akan dilakukan Zhang Yu terhadap Chen Fan, jadi mereka memandangnya dengan kasihan. Keluarga Zhang tidak akan berani menyakiti siapapun dari keluarga Wang termasuk mereka yang berasal dari keluarga cabang. Namun lain ceritanya jika Chen Fan sama sekali bukan anggota keluarga Wang. Saya khawatir polisi akan menemukan pemuda lain yang tewas di pinggiran Yanjin. Gadis tanpa riasan meratap dalam pikirannya. Meskipun dia sudah meramalkan tragedi itu, dia menahan diri untuk tidak ikut campur. Dia bisa dengan mudah menyelamatkan pemuda itu jika dia mau, tapi untuk apa? Sementara semua orang mengira nasib Chen Fan telah ditentukan, mereka melihat seorang pria parubaya bergegas menuju Chen Fan dan keluarganya. Tuan Chen Fan, Nyonya, maaf sudah menunggu. Silakan ikuti saya, Tuan tua telah menunggu Anda beberapa saat. Mereka yang hadir ketakutan ketika mengenali pria parubaya itu. Dia adalah sekretaris pribadi Tuan Tua Wang, Paman Zong. Paman Zong adalah tangan kanan kakek Chen Fan. Dia memiliki status lebih tinggi daripada keturunan normal di keluarga Wang. Wang Keqin selalu memanggilnya dengan sopan dan anggota yang lebih muda seperti Wang Chen harus memanggilnya, Paman, dengan hormat. Orang-orang di luar keluarga mengira bahkan Wang Keqin peringkatnya lebih rendah daripada Paman Zong. Bahkan para pemimpin keluarga besar di Yanjin harus menghormati Paman Zong karena dia mewakili Tuan Tua Wang. Tuan Chen, Nyonya, Anda seharusnya memberitahu saya sebelum Anda datang sehingga saya dapat membuat beberapa pengaturan. Saya minta maaf karena telah menunggu, Paman Zong meminta maaf dengan tulus. Orang-orang di sebelah mereka terkejut. Wang Chen bahkan menutup mulutnya dan matanya melotot. Paman Zong bermartabat di rumah dan dia hampir tidak tersenyum pada mereka. Mengapa dia tersenyum lembut dan berbicara dengan penuh hormat? Remaja lainnya juga khawatir akan mendapat masalah. Bahkan Zhang Yu yang marah pun merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Paman Zong memanggil mereka Tuan Chen dan Nyonya. Apakah wanita itu benar-benar bibi Wang Chen? Gadis anggun itu mengerutkan kening. Segalanya tampak berbeda dari apa yang dia pikirkan. Jika Wang Xiaoyun adalah putri dari keluarga Wang, Zhang Yu tidak akan pernah bisa membalas dendam. Bagaimanapun, itu adalah anggota junior keluarga Zhang yang tidak penting yang memiliki konflik dengan putri Tuan Tua Wang. Pemimpin keluarga Zhang bahkan mungkin harus membawa Zhang Yu ke keluarga Wang dan meminta maaf kepada mereka. Tetapi mengapa pemuda itu mengatakan mereka bukan dari keluarga Wang? Apakah dia menyembunyikan sesuatu? Aku belum pernah mendengar tentang putri lain dari Tuan Tua Wang. Gadis itu menganggapnya aneh. Tidak apa-apa, kata Wang Xiaoyun cepat. Nama Paman Zong adalah Li Zong. Dia menyaksikan Wang Xiaoyun tumbuh dewasa dan merupakan satu-satunya orang yang baik padanya di antara keluarga Wang yang berhati dingin. Mereka tidak akan mengirimnya untuk mengundangnya pulang jika sebaliknya. Chen Fan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berdiri di sana dan menatap ke arah gunung. Apa yang sedang terjadi? Paman Zong memandang Chen Fan lalu melirik orang lain. Zhang Yu segera melihat ke tanah. Para remaja itu bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Zhang Yu menutup mulutnya dan menahan rasa sakit, sementara gadis Prada menjadi pucat. Wang Chen kemudian berkata dengan suara gemetar, Zhang Yu menyinggung bibi Xiaoyun, jadi sepupu memberinya pelajaran. Apa? Wajah Paman Zong menjadi gelap dan menatap Zhang Yu seperti serigala. Dia adalah satu-satunya di antara mereka yang tahu betapa menakutkannya Chen Fan, dan dia berpikir bahwa Zhang Yu pasti sudah gila jika dia menyinggung Wang Xiaoyun di depan Chen Fan. Zhang Yu gemetar karena tatapan Paman Zong. Zhang Yu tidak melakukannya dengan sengaja. Dia telah mengambil pelajarannya. Lupakan saja, kata gadis anggun itu. Dia memiliki status khusus dan bahkan Paman Zong harus menghormatinya. Zhang Yu dan yang lainnya memandang gadis itu dengan rasa terima kasih. Yah, Nona Xiao, itu di luar kendaliku. Paman Zong ragu-ragu dan menatap Chen Fan. Jika itu masalah kecil, Paman Zong pasti setuju dengan gadis itu, tapi Chen Fan lah yang diprovokasi Zhang Yu. Meskipun Paman Zong tidak tahu banyak tentang Chen Fan, dia dapat melihat bahwa dia mendominasi dan dia membenci anak-anak muda itu. Dia bahkan tidak menghormati negara normal dan akan membunuh dengan mudah. Chen Fan mengabaikan Paman Zong dan berbicara dengan Fang Qiong. Semua orang tercengang dan mereka menatap Chen Fan. Mereka menyadari bahwa Chen Fan adalah orang paling superior yang hadir dan Paman Zong bahkan tidak mendengarkan gadis itu karena dia. Siapa dia? Bahkan Paman Zong harus mematuhinya. Wang Chen dari keluarga Wang tidak sekuat itu, mereka bertanya-tanya.
Gadis itu terus-menerus mengukur Chen Fan dengan matanya yang indah. Xiao Fan, bersikaplah lembut terhadap mereka, kata Chen Gexin. Wang Xiaoyun juga menambahkan, kakekmu sedang menunggu di atas sana. Ini pertama kalinya kamu bertemu dengannya. Jangan membuat masalah di sini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Gexin dan Wang Xiaoyun, Chen Fan menjawab, baik. Kemudian, dia pergi bersama Fang Qiong tanpa melihat ke arah Zhang Yu. Para penjaga tidak lagi menghalangi jalan mereka. Paman Zhong dengan cepat memimpin Wang Xiaoyun dan yang lainnya untuk mengimbangi dan memelototi Zhang Yu sebelum dia melanjutkan. Ketika keluarga Chen Fan pergi, gadis prada itu berkata dengan berlebihan, Chen Chen, itu benar-benar bibimu. Bahkan Li Zong pun siap membantu mereka. Dia memang bibiku, tapi aku tidak tahu banyak tentang dia. Aku akan menemuimu setelah beberapa hari. Wang Chen Chen melambai dan melanjutkan. Para remaja berdiri di sana dan saling memandang. Jadi, itu saja. Keturunan keluarga Qian bertanya-tanya. Zhang Yu tidak mengatakan apapun dan sepertinya tidak mau melakukannya. Apalagi yang bisa saya lakukan? Tuan Tua Wang juga sedang menunggu di atas sana. Bagaimana keluarga Zhang di distrik Hudong bisa menyinggung keluarga Wang di Yanjin? Gadis itu berkata dengan dingin, Xiao Yu, mintalah ayahmu datang berkunjung secara langsung untuk meminta maaf. Jangan berpikir untuk membalas dendam. Kamu tidak boleh membuat mereka kesal. Gadis itu adalah yang termuda di antara mereka tetapi dialah yang memerintah mereka dan tampaknya menjadi pemimpin mereka. Zhang Yu menunduk dan berkata, saya akan mendengarkanmu. Gadis itu menyaksikan Chen Fan dan keluarganya pergi jauh dan mulai bertanya-tanya, siapakah orang-orang ini? Insiden Zhang Yu hanyalah masalah kecil. Chen Fan dan keluarganya melihat sebuah rumah tua ketika mereka mencapai puncak gunung. Itu adalah bangunan bergaya barat dengan 3 lantai dan terletak di puncak gunung utara, menghadap ke seluruh kota. Akhirnya, mereka sampai di sini, di perkebunan keluarga Wang di Yanjin. Seorang pria parubaya sedang berdiri di depan pintu, menunggu mereka. Dia agak mirip Wang Xiaoyun dan Chen Fan mengenalnya. Dia adalah paman kedua Chen Fan, Wang Keqin, anggota terkemuka generasi kedua keluarga Wang. Xiaoyun, Gexin, kamu di sini. Wang Keqin mengangguk sambil tersenyum. Saudara laki-laki, Wang Xiaoyun berteriak dengan mata berkaca-kaca. Wang Keqin langsung terlihat bahagia. Dia memikirkan saat-saat dia tumbuh bersama saudara perempuannya dan menghela nafas. Masuk, orang tua itu menunggumu di dalam. Wang Keqin kemudian melirik Chen Gexin dan sepertinya dia tidak ingin dia datang. Dia hanya sedikit takut saat melihat Chen Fan. Wang Xiaoyun tidak bisa menahan perasaannya lagi dan dia segera masuk ke dalam. Lagi pula, sudah puluhan tahun sejak terakhir kali dia bertemu keluarganya. Di ruang tamu, seorang lelaki tua perkasa duduk di sofa. Usianya hampir 80 tahun tetapi dia masih terlihat bermartabat, seperti pemimpin keluarga yang kuat di masa lalu. Duduk di sampingnya adalah seorang wanita tua berambut putih. Bu, ayah, aku kembali. Wang Xiaoyun berteriak, selamat datang kembali. Lelaki tua itu mengangguk dan matanya yang kusam sedikit berkilau. Wanita tua di sebelahnya bergumam dengan ketidakpuasan, mengapa kamu membawa mereka berdua? Untuk memprotes, wanita tua itu berbisik, tetapi sebagai seorang kultivator, Chen Fan dan yang lainnya dapat mendengarnya dengan jelas. Rasa dingin langsung memenuhi mata Chen Fan. Di antara keluarga Wang, yang paling bias terhadapnya pastilah wanita tua ini. Ibu Wang Xiaoyun, nenek Chen Fan, Sue Hongmei. Sue Hongmei berasal dari keluarga besar Republik Tiongkok. Dia telah menjadi wanita kaya sejak dia masih muda dan selalu menghargai sopan santun antar generasi. Ketika Chen Fan masih kecil, dia mengunjungi keluarga Wang bersama orang tuanya. Orang tua itu tetap diam, tetapi Sue Hongmei selalu meremehkan Chen Gexin dan dia tidak pernah bersikap ramah kepada Chen Fan dan ayahnya. Anggota keluarga lainnya mengikuti jejaknya dan bertindak serupa. Saya ingat ketika saya masih kecil, beberapa anak dari keluarga Wang mengatakan saya bajingan jadi saya bertengkar dengan mereka. Namun, nenek saya hanya mempercayai cucu-cucunya yang lain dan mengatakan itu adalah kesalahan saya, sehingga memaksa saya untuk meminta maaf. Sejak itu, Bu tidak pernah datang ke keluarga Wang lagi, pikir Chen Fan. Meski sudah lama berlalu, Chen Fan masih mengingat kejadian itu. Ketika dia berusia sekitar 5 tahun, dia berdiri di aula dengan memar di sekujur tubuhnya dan abu di wajahnya, diejek oleh bibinya.
Bahkan ada rasa jijik di wajah wanita tua itu. Dia tidak pernah memandang Chen Fan dan sibuk menghibur cucunya. Orang tua Chen Fan berdiri di samping dengan khawatir dan tidak bisa berkata apa-apa. Pada akhirnya, dia terpaksa menyerah dan melihat tatapan puas dari para anggota junior tersebut. Chen Fan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa suatu hari dia akan memasuki keluarga Wang dengan bangga dan membuat mereka mengaguminya. Namun, di kehidupan sebelumnya, Chen Fan masih belum mencapai apapun saat berusia 30 tahun, yang membuat ibunya merasa lelah. Ayahnya juga bertambah tua seiring berjalannya waktu, Xiao Qiong terpaksa pergi, dan keluarga Wang bahkan langsung mengabaikannya. Begitu Chen Fan mencapai tingkat formasi jiwa dan kembali ke bumi, keluarga Wang telah berubah menjadi abu dan tidak dapat ditemukan. Xiao Fan, apa yang kamu pikirkan? Sapa kakek dan nenekmu. Wang Xiaoyun membawa Chen Fan kembali dari ingatannya. Dia memandang Wang Zhongguo yang arogan dan neneknya yang memiliki sedikit rasa jijik di wajahnya. Chen Fan lalu mengangguk ke arah Wang Zhongguo. Hai, Tuan Wang. Adapun neneknya Sui Hongmei, Chen Fan bahkan tidak meliriknya, seolah dia hanya udara. Wajah semua orang menunduk. Wang Keqin merasa tidak puas dan wanita tua itu sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia menjatuhkan gelang giok di tangannya dan gelang itu pecah berkeping-keping. Wang Chen bergegas masuk dan matanya melotot. Wang Xiaoyun tidak bisa berkata-kata tetapi menganggapnya lucu. Hanya Chen Fan yang berdiri di ruang tamu dengan tatapan tajam. Aku akan bersikap baik pada mereka yang baik padaku. Dan aku akan bersikap tidak hormat pada mereka yang tidak menghormatiku. Tidak peduli berapa banyak hubungan yang kita miliki atau seberapa berhubungannya kita, aku tidak akan menerimamu sebagai saudaraku. Setelah 5 abad berkultivasi, Chen Fan tidak lagi peduli dengan keluarganya. 3000 tahun hanyalah satu musim bagi penggarap abadi reuni Dao, sementara orang biasa akan mati setelah 100 tahun. Kedua jenis makhluk tersebut pada dasarnya adalah dua tingkat kehidupan yang berbeda. Penggarap dapat membangun kembali hubungan darah dengan mudah dengan memindahkan diri mereka ke tubuh lain. Jadi, ketika Chen Fan terlahir kembali, dia fokus pada orang-orang yang dulunya baik padanya dan orang-orang yang ingin dia berbaikan. Misalnya, Chen Gexin, Wang Xiaoyun, An Ya, Fang Qiong, Chen Huaiyan, Bibi Tang, dan lainnya dari keluarga Chen dan keluarga Wang. Chen Fan tidak pernah menempatkan Wang Zhongguo di dalam hatinya, jadi hal terbaik yang bisa dia lakukan untuk orang tuanya adalah memanggilnya Tuan Wang. Adapun Sui Hongmei, dia lebih baik mati daripada menyambutnya. Wang Keqin mengerutkan kening dan berkata, Xiao Fan, di mana sopan santunmu? Mereka adalah kakek nenekmu. Apakah saya mengenal Anda? Chen Fan memandangnya. Wang Keqin hampir kehilangan kesabaran. Mereka pernah bertemu beberapa kali di masa lalu dan Chen Fan tahu bahwa dia adalah pamannya. Jadi bagaimana Wang Keqin bisa menenangkan dirinya ketika Chen Fan berpura-pura tidak mengenalnya? Wang Keqin menahan amarahnya dan berkata tanpa ekspresi, saya pamanmu, Wang Keqin. Pamanku, kamu pikir kamu ini siapa? Chen Fan kemudian menoleh ke Wang Zhongguo yang duduk di kursi utama. Bahkan ketika Chen Fan sangat tidak sopan, Wang Zhongguo tidak mengatakan sepatah kata pun dan masih terlihat tenang. Chen Fan tidak tahu apa yang direncanakan lelaki tua licik ini. Tapi Chen Fan tidak mempermasalahkannya sama sekali. Wang Zhongguo memang banyak akal. Lalu kenapa? Dia akan dengan mudah dikalahkan di depan kekuatan nyata. Orang yang mendominasi alam semesta di kehidupan lampau bukanlah salah satu dari orang bijak itu, melainkan penguasa langit mistik utara yang pemberani dan kuat. Kakak, apakah kamu mengajarinya bertindak seperti itu? Wang Keqin berkata pada Wang Xiaoyun. Wang Xiaoyun merasa malu, tapi dia juga tidak puas dengan sikap wanita tua itu, jadi dia tetap diam. Wang Zhongguo mengetuk lantai dengan tongkatnya dan berkata, baiklah, sudah cukup. Karena Xiaoyun ada di rumah hari ini, mintalah saudara laki-lakinya datang untuk makan malam. Keluarga kita sudah lama tidak berkumpul kembali. Wang Keqin tidak punya pilihan selain mematuhi Wang Zhongguo yang berkuasa. Bahkan wanita tua yang marah pun harus berbalik dan meninggalkan mereka sendirian. Wang Chen memperhatikan dari samping dan matanya membelalak. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Fan akan tidak menghormati Wang Zhongguo dan tetap tidak dihukum. Sungguh hal yang luar biasa terjadi di keluarga Wang. Siapa sebenarnya dia? Wang Chen sangat penasaran. Saat itu malam ketika keluarga Chen Fan tiba di Yanjin.
Perjamuan diadakan di sebuah gedung kecil dan koki yang memasak untuk keluarga Wang semuanya adalah koki top di negara tersebut. Mereka dapat mengubah bahan-bahan sederhana menjadi hidangan kelas atas dan dapat mengukir patung Buddha yang realistis pada sepotong kecil tahu. Semua anggota keluarga Wang datang setelah menerima pemberitahuan tersebut. Dilihat dari puncak gunung, banyak mobil mewah melaju menuju gunung utara dari segala arah. Semuanya adalah edisi terbatas Lamborghini, Ferrari dan Bugatti Veyron, masing-masing bernilai setidaknya 5 juta. Wang Zhongguo memiliki total 4 putra dan 2 putri. Paman tertua Wang Keqin, paman kedua Wang Kesan, paman ketiga Wang Kefeng, paman kecil Wang Kedong, dan kedua putrinya, Wang Xiaolei dan Wang Xiaoyun. Ibu Chen Fan adalah yang termuda kedua, sedikit lebih tua dari Wang Kedong. Dengan banyaknya anak, keluarga mereka pasti memiliki banyak generasi muda, belum lagi cabang agunan, keluarga jauh dan anak baptis yang mengandalkan keluarga Wang. Segera, sekelompok orang berkumpul di gedung di puncak. Bu, ayah, kami sudah sampai. Beberapa paman dan bibi datang satu demi satu. Mereka melihat Wang Xiaoyun dan keluarganya tetapi mereka tidak terkejut sama sekali. Rupanya, mereka sudah diberitahu sebelumnya. Kemudian, mereka melirik ke arah Chen Fan dan ekspresi ketakutan segera muncul di wajah mereka. Keluarga Wang memiliki peraturan rumah yang ketat. Banyak orang dengan posisi lebih rendah dalam keluarga tetap berada di luar gedung. Mereka tidak bisa masuk sebelum nama mereka dipanggil, jadi mereka mengintip melalui jendela. Apakah itu bibi kita, Wang Xiaoyun? Jadi, pemuda itu adalah putra Wang Xiaoyun. Dia terlihat cukup tampan dan dua gadis di sebelahnya sangat cantik dan anggun. Mereka jauh lebih baik daripada pacarku. Pelankan suaramu. Mereka bilang keluarga bibi kita sangat berkuasa. Bahkan saudara Wang Chen pun takut pada mereka. Banyak anggota dari cabang agunan atau anak-anak muda generasi ketiga sedang berdiskusi dengan hangat. Mereka tidak mengenal keluarga Wang Xiaoyun yang tidak mereka temui selama lebih dari 1 dekade, apalagi Chen Fan. Hanya anggota senior keluarga Wang atau anggota inti seperti Wang Chen yang tahu siapa sebenarnya Chen Fan. Di samping mereka ada beberapa orang lanjut usia. Mereka adalah beberapa anggota luar biasa dari generasi ketiga keluarga Wang. Salah satu dari mereka berusia sekitar 30 tahun dan tampaknya menjadi pusat dari kelompok tersebut. Apakah itu Chen Fan? Wang Hao mengerutkan kening. Dia adalah putra paman kedua Chen Fan, Wang Kesan. Haha, Chen Beixuan. Hal pertama yang dia lakukan ketika tiba di Yanjin adalah memukuli Zhang Yu. Dia juga tidak menghormati kakek dan nenek. Dia bahkan mengatakan bahwa paman tidak memenuhi syarat untuk menjadi kerabatnya. Saudara laki-laki Wang Hao, Wang Ben, mendengus. Putra dari paman ketiga Chen Fan, Wang Hu, berkata, "Yah, bagaimanapun juga, dia adalah kekuatan Super Chen, orang yang membuat Uni Eropa mundur. Bahkan kakek pun harus berhati-hati dengannya. Jika kamu membuatnya kesal, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan pada keluarga kita." Kemudian mereka melihat pasangan di sebelah mereka, yang merupakan tokoh sebenarnya dari generasi muda keluarga Wang. Wang Chen, putra Wang Keqin, pemimpin tertinggi keluarga Wang. Dia adalah orang paling menonjol di antara generasi ketiga dari semua keluarga besar di Yanjin. Wanita cerdas berambut pendek di sampingnya adalah tunangannya, bernama Han Junli. Dia berasal dari keluarga Han Yanjin dan merupakan saudara perempuan Han Juntu. Siapa yang tahu apakah pertarungannya dengan Uni Eropa dan semua rumor tentang negara adidaya Chen itu nyata. Mata Han Junli dipenuhi kebencian. Semua orang tahu bahwa keluarga Han telah menahan Han Hongkun selama beberapa tahun karena Chen Fan. Mereka membiarkannya keluar untuk sementara waktu, tetapi setelah Chen Fan kembali dari Rusia, keluarga Han sangat takut sehingga mereka memenjarakannya lagi. Kali ini, mereka tidak mengizinkan siapapun untuk berhubungan dengannya. Sebagai saudara perempuan Han Hongkun, bagaimana dia bisa memaafkan Chen Fan? Benar atau tidak, dia adalah seseorang yang sekuat pemimpin keluarga besar di Yanjin. Ayahmu dan kakekku sama-sama rendah hati ketika berbicara dengannya, kata Wang Chen dengan tenang. Hanya Badan Intelijen Nasional dan organisasi bawah tanah yang memiliki informasi rinci tentang Chen Fan. Keluarga Wang hanya mengetahui hal-hal yang dilakukan Chen Fan di masa lalu dan berita terbaru diblokir oleh Amerika Serikat. Meski begitu, mengalahkan Jepang, Rusia, dan Uni Eropa sudah cukup mencengangkan. Hehe,
Dia ingin kita menghormatinya tapi dia bahkan tidak melihat kita sebagai keluarganya. Wang Ben sangat marah. Anggota keluarga Wang sudah terlalu lama menjadi superior dan jauh dari dunia kegelapan, jadi mereka tidak terlalu takut pada Tuan. Meskipun mereka tahu siapa Chen Fan, mereka tidak bisa menahan kesombongan dan kemarahan mereka. Kemudian, Wang Kefeng meminta Wang Chen dan beberapa orang lainnya untuk masuk. Wang Chen merasakan ada yang tidak beres begitu dia memasuki rumah. Chen Fan, Fang Qiong dan Ayah berdiri di dekat jendela dengan punggung menghadap yang lain, memandangi pemandangan dan mengabaikan keluarga Wang, sementara Wang Xiaoyun dan Chen Gexin sedang duduk di sofa. Beberapa anggota di sekitar mereka tampak tidak puas dan wanita tua itu sangat marah. Xiao Chen, bibimu dan keluarganya datang dari jauh. Buatlah pengaturan dan biarkan mereka tinggal di villa nomor 5 di lereng gunung-gunung utara, kata Wang Keqin. Ya, ayah, jawab Wang Chen. Selama makan malam, tak seorang pun di meja itu mengucapkan sepatah kata pun. Anggota yang lebih muda di luar gedung juga terpengaruh dan tetap diam. Wanita tua itu bahkan tidak minum seteguk air pun. Hanya Chen Fan yang terlihat normal sementara Fang Qiong dan Anya berbicara satu sama lain dengan gembira. Saat jamuan makan berakhir, Wang Chen pergi bersama Chen Fan. Wang Kefeng yang berapi-api menggedor meja dan berkata, apakah dia benar-benar menganggap dirinya orang penting? Kami adalah pamannya tetapi dia tidak pernah menyapa kami, bahkan kakek neneknya pun tidak. Dia benar-benar tidak sopan dan tidak berpendidikan. Saya tidak tahu bagaimana Xiaoyun mengajarinya. Itu benar, itu keterlaluan. Apakah dia pikir dia adalah presiden suatu negara? Para seniman bela diri itu hanya mencoba untuk mengolok-oloknya. Wang kesan mencibir. Meskipun mereka marah, mereka tidak pernah memikirkan hal itu. 20 tahun sebelumnya, mereka telah mengusir keluarga Chen Fan dan tidak menganggap Wang Xiaoyun sebagai putri mereka. Mereka tidak pernah meneleponnya sekalipun selama 10 tahun terakhir. Sejak Chen Fan menjadi kuat, mereka ingin mengikatnya tetapi mereka tidak bisa rendah hati di hadapannya. Wajah Wang Zhongguo menjadi gelap dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Orang tua, kamu harus menghadapinya. Kamu adalah kakeknya dan Keqin adalah pamannya. Apa yang dia katakan kepadamu? Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pamannya. Dia benar-benar mengira dia adalah orang yang hebat. Sue Hongmei sangat marah hingga bibirnya bergetar. Chen Fan yang kembali mendengarnya. Wang Chen, kamu adalah pewaris keluarga. Bagaimana menurutmu? Wang Zhongguo berkata perlahan. Wang Chen ragu-ragu dan akhirnya berkata, kakek, aku mengerti maksudmu, tetapi keluarga bibi terlalu tidak tahu malu. Orang-orang ini mungkin berguna bagi keluarga kita, tetapi kita dapat melukai diri kita sendiri jika terjadi kesalahan. Selain itu, keluarga Wang adalah tokoh besar, keluarga kaya di Yanjin. Mengapa kita harus bergantung padanya? Anggota keluarga Wang lainnya semuanya mengangguk. Itu karena kamu belum mendengar berita terbaru. Wang Zhongguo memejamkan mata dan menghela nafas, tampak kaget dan bingung. 2 minggu lalu, dia berperang dengan Amerika Serikat dan memaksa mereka mundur. Semua orang terkejut. Apa? Wang Chen berteriak Amerika. Nama itu memberikan mantra yang membungkam semua orang. Itu adalah nama milik penguasa bumi. Keluarga Wang mungkin tidak mengenal Lin Suming, Damon, atau Departemen Arbitrase Dunia Gelap, karena mereka bukan dari dunia gelap. Jika mereka tidak memiliki hubungan keluarga dengan Chen Fan, mereka bahkan tidak akan mencoba untuk bertemu dengannya. Namun, cerita berbeda terjadi di Amerika Serikat. Itu adalah negara yang memiliki pengaruh di mana-mana. 100 atau lebih pangkalan militer mereka tersebar di seluruh dunia. Setiap negara, atau keluarga besar, hidup di bawah bayang-bayang raksasa internasional. Oleh karena itu, tidak ada yang percaya bahwa Chen Fan bisa mengalahkan AS. Tidak mungkin, kakek. AS adalah polisi dunia, mengapa harus tunduk pada satu orang? Wang Chen berkata sebelum Wang Ben bisa mengatakan apapun. Anggota keluarga Wang yang lain berbagi keterkejutan dan ketidakpercayaannya, termasuk nenek tua itu. Nenek tua itu berusia lebih dari 80 tahun dan sifat keras kepalanya semakin meningkat seiring bertambahnya usia. Dia tidak membelinya ketika dia mendengar tentang prestasi Chen Fan seperti legenda hidup dan tentang membunuh seorang bijak. Dia pikir itu omong kosong. Meski begitu, dia terkejut saat mendengar kabar tersebut. Kakek, kenapa aku belum mendengar apapun tentang itu? Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam.
Wang Zhongguo menggelengkan kepalanya dan berkata, itu karena Amerika Serikat telah memblokir semua berita. Kami bukan dari dunia bawah tanah, jadi kami tidak akan mengetahuinya. Sebagai negara adidaya global, Amerika Serikat tidak akan pernah menelan rasa sakit karena dikalahkan. Meski tidak menjatuhkan Chen Fan, namun tetap mampu menghentikan aliran informasi. Saat itu, berita tersebut hanya beredar di server pribadi FBI. Ayah, kemampuan seorang pria ada batasnya. Chen Fan baru berusia 22 tahun, dan bahkan jika dia mulai berkultivasi segera setelah dia lahir, masih tidak masuk akal untuk berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Amerika, kata Wang Kefeng dalam ketidakpercayaan. Anggota keluarga Wang lainnya juga bingung dengan situasi ini. Mereka tidak berani mempertanyakan orang tua itu, tetapi mereka juga tidak bisa menerima kekuatan Chen Fan. Chen Fan tidak mengalahkan Amerika Serikat, dia memaksa negaranya untuk mundur. Wang Zhongguo mengetuk lantai dengan tongkatnya dan memberitahu semua orang tentang pencapaian Chen Fan di luar negeri. Ruangan menjadi sunyi senyap ketika mereka mendengar bahwa Chen Fan telah menghancurkan 3 kapal induk dan melenyapkan seluruh pulau. Bagi mereka, kapal induk tidak terkalahkan. Amerika Serikat mempunyai 11 kapal induk, berkat itu, mereka bisa melancarkan serangan ke negara manapun di dunia, menghancurkan sebuah pulau di bawah ancaman serangan kapal induk sungguh sulit dipercaya. Tidak mungkin. Seseorang pasti melebih-lebihkan faktanya, seru Wang Kesan. Dia ingin mengatakan bahwa itu omong kosong, tapi dia tidak berani memanggil Pak Tua, jadi dia mengulangi komentarnya. Direktur Xiao dari Departemen Kasus Khusus memberitahuku secara pribadi, kata Wang Zhongguo perlahan. Wajah Wang Kekin menjadi serius saat mendengar nama Direktur Xiao. Departemen Kasus Khusus memiliki status yang jauh lebih tinggi dalam sistem pemerintahan dibandingkan departemen lainnya, menjadikan Direktur Xiao kekuatan yang tangguh di Yanjin. Tidak ada yang akan mempertanyakan kata-katanya. Dia bisa menghancurkan sebuah pulau. Dia hampir sama kuatnya dengan bom nuklir. Wang Kekin dan yang lainnya saling memandang dengan ketakutan. Mereka tidak tahu seberapa kuat Chen Fan, dan karena itu mereka tidak menghormatinya. Namun, mendengar bahwa dia sekuat senjata nuklir telah memberikan perspektif bagi mereka. Bahkan memikirkan kekuatan Chen Fan membuat Wang Chen merinding. Wang Hao dan Wang Ben sama-sama ternganga tak percaya. Mereka merasa seolah-olah sedang mendengarkan cerita fiksi yang berlebihan. Oleh karena itu, dalam situasi apapun Anda tidak boleh main-main dengan Chen Fan. Pastikan Anda berada di sisi baiknya dan perlakukan dia sebagai salah satu dari kami, kata Pak Tua Wang dengan suara yang dalam. Anggota keluarga yang lain mengangguk setuju, tapi kerutan di wajah mereka mengkhianati pikiran mereka yang sebenarnya. Mereka mengakui bahwa Chen Fan sangat kuat, begitu pula keluarga Wang. Mereka mungkin tidak ingin memprovokasi Chen Fan, tapi setidaknya mereka bisa menghindarinya. Meminta mereka untuk mencium pantat Chen Fan benar-benar tidak cocok bagi mereka. Apakah kamu benar-benar berpikir aku ingin bertanya pada Chen Fan? Aku tidak perlu melakukan ini jika ada di antara kalian yang setengah sekuat dia. Tuan Tua Wang mendengus. Keluarga kita berada di ambang menjadi tidak relevan. Apakah menurutmu keluarga Xiao, keluarga Li, dan keluarga Qin akan memperlakukanmu dengan baik setelah aku meninggal? Semua yang telah aku bangun selama bertahun-tahun akan hancur, sia-sia setelah kalian mengambil alih. Saya satu-satunya orang yang mampu menahan pesaing kita. Lalu, lelaki tua itu menghela nafas. Dia tidak perlu bersikap nyaman dengan Chen Fan jika keluarga Wang berada di jalur yang benar. Tak seorang pun di antara generasi kedua keluarga Wang yang layak memimpin klan. Wang Chen adalah pewaris paling kompeten di antara generasi ketiga, namun masih membutuhkan 20 hingga 30 tahun lagi sebelum dia benar-benar dapat mengambil tanggung jawab tersebut. Omelan lelaki tua itu membuat orang lain kesal. Wajah Wang Kekin dan Wang Kefeng dipenuhi ketidaksenangan. Mereka merasa dipandang rendah oleh ayah mereka sendiri. Nenek Sue Hongmei memecah kesunyiannya, menurutku Kekin dan Kefeng melakukan pekerjaan dengan baik. Ditambah lagi, masih perlu 1 atau 2 dekade sebelum kami harus benar-benar mengkhawatirkan kesehatanmu. Mengapa kami harus mencium si kecil itu? Aku tidak suka wajahnya. Wang Hao dan Wang Ben setuju. Meskipun Wang Chen tetap diam, kilatan kebanggaan muncul di matanya. Baiklah. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Wang Zhongguo menggelengkan kepalanya. Dia tidak berpikir bahwa keluarga Wang akan hancur saat ini,
tetapi dia adalah orang yang bijaksana dan tahu pentingnya bersiap. Jika Chen Fan benar-benar sekuat yang diklaim semua orang, maka dukungannya akan menjadikan keluarga Wang salah satu keluarga paling kuat di Tiongkok. Xiao Chen, bagaimana pembicaraannya dengan keluarga Qin? Wang Zhongguo bertanya. Wang Chen ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, Tuan Tua Qin ikut bersama kita, tetapi tidak seluruh keluarga Qin, terutama Qin Yaner. Itu tidak penting. Dia tidak punya hak suara dalam masalah ini. Orang tua itu melambaikan tangannya untuk menolak. Ahli waris muda dari keluarga terkemuka seperti keluarga Qin atau keluarga Wang tidak bersuara dalam salah satu peristiwa terbesar dalam hidup mereka. Qin Yaner memiliki kecantikan luar biasa dan banyak kualitas yang sangat dicari. Dia adalah barang dagangan yang bernilai luar biasa bagi keluarga Qin. Mereka tidak akan pernah membiarkan perasaan pribadi apapun menghalangi keuntungan pernikahannya. Apakah kita sama sekali tidak mengkhawatirkan keluarga Xiao? Lagi pula, anak laki-laki dari keluarga Xiao akan menikahi gadis keluarga Qin tepat sebelum kita muncul, kata Wang Chen. Terus kenapa? Kita tidak mengingkari janji kita, kan? Itu keluarga Qin. Kenapa aku harus peduli? Wang Zhongguo berkata dengan ringan. Semua orang di ruangan itu tiba-tiba terkesan dengan metode licik lelaki tua itu. Wang Zhongguo adalah orang yang cerdas, dan dia tidak pernah bergerak tanpa memperhitungkan 3 langkah ke depan. Dia telah menghitung rencana induknya sejak dia memutuskan untuk mengundang Chen Fan kemari. Jika Chen Fan masih merasa menjadi bagian dari keluarga Wang, Wang Zhongguo akan memberinya tanggung jawab atas keluarga. Tetapi jika Chen Fan tidak tertarik untuk berdamai dengan mereka, dia akan menggunakan Chen Fan sebagai senjata melawan saingannya. Bagaimanapun, keluarga Wang pada akhirnya akan menjadi pemenang. Bahkan jika Chen Fan mengetahui tipu muslihatnya, dia ragu Chen Fan akan menyakiti anggota keluarga ibunya. Wang Chen cerdas dan jeli, jadi dia dengan cepat menebak rencana induk kakeknya. Wang Zhongguo berkata di akhir, kita harus bersiap untuk kedua kasus tersebut. Saya tahu Xiao Fan telah mendengar tentang perasaan Anda, tetapi kita perlu melihat gambaran besarnya. Dibandingkan menggunakan Chen Fan sebagai senjata, lelaki tua itu lebih memilih Chen Fan secara permanen di pihak mereka. Jika keluarga dapat membuat Chen Fan merasa dibutuhkan, Chen Fan mungkin akan menjadi dermawan seumur hidup keluarga Wang. Dimengerti, kakek. Wang Chen dan yang lainnya menjawab dan keluar dari ruangan. Namun, ahli waris keluarga Wang tidak memiliki prioritas yang sama dengan kakek mereka. Dia telah memutuskan untuk menggunakan Chen Fan sebagai senjata, sebagian karena kepicikan dan harga diri mereka. Hehe, dia akan membuat masalah dengan keluarga yang salah. Keluarga Xiao tidak akan membiarkan Chen Fan lolos begitu saja. Aku pernah mendengar bahwa salah satu dermawan keluarga Xiao adalah keluarga Ye di Gunung Yan, pikir Wang Chen pada dirinya sendiri saat seringai muncul di wajahnya. Wang Chen tidak percaya bahwa hanya keluarga Xiao yang dapat menjatuhkan Chen Fan. Namun, dia memperkirakan bahwa hasil apapun akan menjadi kabar baik bagi keluarga Wang, tidak peduli siapa yang menang. Wang Chen dan anggota keluarga lainnya yakin bahwa Chen Fan akan tergoda untuk meminang Qin Yaner. Kecantikan Qin Yaner terkenal di kalangan elit Tianjin. Ciri-cirinya yang luhur sangat mematikan bagi siapapun yang melihatnya. Bahkan biksu Buddha yang paling saleh pun tidak akan mampu menahan diri untuk tidak melihat wajah cantiknya. Ditambah lagi, Wang Chen telah mengetahui bahwa Chen Fan sangat menyukai wajah cantik dan dikelilingi oleh murid-murid yang menarik. Keesokan paginya, Chen Fan dan keluarganya keluar dan mengunjungi sebagian besar tempat wisata, seperti tembok besar dan kota terlarang. Mereka kembali ke perkebunan Wang hingga sore hari, dan mereka dikunjungi oleh Wang Chen. Pewaris muda itu telah membuang sikap menyendirinya yang biasa dan secara mengejutkan bersikap rendah hati. Bibi dan Paman, aku akan mengadakan pesta malam ini di Danau Kunming. Bolehkah aku mengajak sepupuku? Wang Xiaoyun mengangguk setuju sambil tersenyum. Dia selalu ingin berdamai dengan keluarganya, tetapi setiap kali dia mencoba melakukan itu, dia malah disakiti lagi. Jadi, dia senang keluarga Wang akhirnya menunjukkan tanda-tanda keramahan padanya. Melihat ibunya setuju, Chen Fan mengangguk. Sempurna, aku akan menjemputmu malam ini. Wang Chen tersenyum hangat. Begitu dia keluar dari villa mereka, dia menelepon. Hei, Qin Tian, tunangan kakakmu akan datang malam ini. Katakan padanya bahwa kedua keluarga ingin dia keluar dan menemuinya. Wang Chen meletakkan teleponnya, matanya berbinar.
Senja turun dengan cepat dan Wang Chen muncul di depan kediaman Chen Fan tepat waktu, mengendarai Audi hitam. Meskipun mobil itu tidak terlihat istimewa, plat nomornya diperuntukkan bagi orang-orang paling berkuasa di kota. Istana Danau Musim Gugur terletak di sisi timur Danau Kunming. Dulunya merupakan bagian dari Taman Kekaisaran dan dibeli oleh seorang Taipan beberapa tahun yang lalu. Telah direnovasi sepenuhnya dan direnovasi menjadi klub pribadi. Wang Chen sangat banyak bicara sepanjang perjalanan. Chen Fan menjawab pertanyaannya dengan tenang. Setengah jam kemudian, Audi menepi di restoran yang didekorasi dengan gaya tradisional Tiongkok. Mereka tiba di Istana Danau Musim Gugur.